selama ini kita tuh berpikir kalau misalnya manusia itu adalah pusat dari segalanya dan benda mati itu hanya sebagai objek pasif yang gak bisa apa-apa kalau tanpa ada pergerakan dari manusia. Nah, aktor network teori itu tuh berkata nggak bisa sesimpel itu untuk menjelaskannya. Jadi dalam arsitektur benda mati itu punya kekuatan yang sama besarnya dengan manusia untuk mengatur sebuah situasi. Di dalam arsitektur juga, sebuah ruang itu tuh nggak akan berfungsi tanpa adanya hubungan timbal balik antara aktor manusia dan juga benda mati. Hubungan ini tuh memengaruhi banyak banget situasi ya. Nah, itu disebut dengan network atau jaringan. Jadi kalau salah satu aktor dari manusia maupun benda matinya itu tuh bermasalah atau ada yang nggak beres gitu, itu tuh bakal memengaruhi seluruh sistemnya. Jadi sebagai contohnya itu semisal kita di dalam kelas, kita tuh sedang belajar dan juga ada dosen yang sedang mengajar, tapi ketika saat itu tuh AC itu tuh nggak bisa nyala, nggak mengeluarkan hawa dingin, kita yang ada di dalam itu akan merasa kalau misalnya ruangan itu menjadi gerah, menjadi tidak nyaman. Jadi dosen tuh jadi ke distract atau keganggu karena adanya pergerakan yang timbul dari mahasiswanya karena merasa tidak nyaman di dalam ruangan tersebut. Jadi disinilah letak inti teorinya, benda mati atau elemen arsitektur di sekitar kita ternyata punya kekuatan untuk menyentuh dan mengubah perilaku manusia. Jadi ruang itu tuh bukan cuma wadah kosong, tapi dia adalah aktor aktif yang ikut menentukan apa yang kita lakukan di dalamnya. Sebagai perancang, kita tuh harus tahu kalau material yang kita pilih lewat bangunan yang kita buat itu bakal mendikte cara hidup manusia di dalamnya. Contohnya seperti ketika kita memilih desain tangga yang dibuat sangat lebar dan estetik, itu tuh akan menyetir manusia untuk mencoba merasakan bagaimana sih suasana ketika lagi duduk di atas tangga tersebut. Jadi tangga itu tuh nggak cuma sebagai jalur sirkulasi naik turun ke ruangan, tapi juga menjadi tempat singgah yang nyaman untuk orang untuk merasakannya. Mungkin itu penjelasan tentang aktor network teori. Kita lanjut untuk pembahasan kenyamanan. Jadi itu kan ada kenyamanan termal, kenyamanan visual, dan kenyamanan atau audial ya bahasanya. Nah, untuk kenyamanan termal sendiri sebenarnya yang kami rasain di sini itu terpengaruh atau berpengaruh dari cuacanya juga ya, sama jam kita datang ke Taman Bebaya. Ini lumayan sepi ya teman-teman, gak terlalu banyak orang. Kalaupun ada itu pasti mereka sedang melakukan kegiatan jogging atau olahraga. Nah, termalnya sendiri di sini karena kami sudah kesorean mau maghrib, jadi kayak kami nggak ngerasa panas, nggak ngerasa apa, meskipun kami ada yang pakai sweater ya bahasanya, dan nggak kerasa panas gitu. Dan di sini lumayan banyak pohon-pohon. Tapi pohonnya itu untuk di beberapa titik sebenarnya pohonnya itu bukan pohon peneduh teman-teman. Nah, pohonnya itu cenderung ya pohon hias biasa atau tanaman perdu. Jadi kayak kalau misalkan datang di siang hari yang cuacanya mungkin lebih panas, suhunya lebih panas, itu akan sangat tidak nyaman ketika kita tidak membawa payung atau alat pelindung semacamnya, karena akan sangat ya terik ya, karena kurang pohon peneduh di bagian yang harus ada pohon peneduh. Lalu untuk kenyamanan visualnya sendiri sebenarnya di sini mungkin kalau dibandingkan dengan yang lain agak kurang ya. Masa kayak gitu sih? Enggak apa-apa, ini nanti di-cut. Oh, masa di-cut, oke. Jadi kalau misalkan dalam arsitektur kita untuk mencapai tujuan kenyamanan pengguna itu sebenarnya harus mencapai 3 kenyamanan tadi teman-teman. Nah, ada kenyamanan termal, kenyamanan pencahayaan. Nah, di sini pencahayaannya tuh sebenarnya agak kurang ya. Makanya teman kita membantu kita untuk nge-flash. Jadi ya udah, itu baru untuk audial ya. Di sini fokusnya itu paling jalanan aja sih, jalanan-jalanan doang. Dan kalau misalkan dalam contohnya di dalam rumah, kalau biasanya itu
kenyamanan termal itu pasti untuk mencapainya itu biasanya langit-langitnya itu tinggi, terus menggunakan atap miring, jadi kayak di daerah tropis gitu. Nah, sebenarnya kami agak salfok ya dengan beberapa bangunan di Taman Bebaya ini. Itu kan ada kayak semacam buah-buahan gitu ya teman-teman. Setelah kami masuk dan kami lihat di dalamnya itu sangat tidak nyaman ya setelah kami ini. Jadi kayak untuk kenyamanan thermal atau visualnya pun itu tidak tercapai di Taman Bebaya ini. Seperti itu aja sih. Contohnya sebagai taman ini dulunya taman yang tidak lahan aktif dan terus diubah menjadi lahan yang aktif, yaitu Taman Bebaya seperti ini ya kalau dilihat, dan yang membuat warga bisa menjadi lebih aktif dalam sekitar sini, kayak jogging, apa segala, melakukan hal yang gitu, karena warga Samarinda ini kebanyakan tidak aktif karena ya tidak adanya ruang untuk bisa bersosialisasi dan segalanya. Selanjutnya ada pembahasan topik yang meliputi 4 teori. Yang pertama itu ada teori teritorialitas dan flexible space atau klaim wilayah, di mana secara umumnya manusia itu memiliki insting untuk menandai suatu wilayah, mau itu public atau private. Dengan desainnya itu tuh memakai pembatas psikologis berupa perbedaan elevasi lantai atau pagar tanaman. Nah, di mana itu dampaknya itu menumbuhkan adanya rasa kepemilikan, dan orang yang tidak dikenal atau penyusup itu tuh secara alami takut. Nah, lanjut ke teori yang kedua, yaitu proxemic atau jalan sosial lewat furnitur. Yang pertama itu ada sosiofugal atau menjauh, yang dimana desainnya itu tuh membatasi adanya interaksi, seperti contohnya itu kursi bandara yang berderet lurus. Nah, orang-orang tuh jadi pada sibuk sama gadget masing-masing. Nah, terus yang kedua ada sosiopetal atau mendekat, yang dimana desainnya itu memicu adanya obrolan, seperti contohnya kursi melingkar atau saling berhadapan seperti yang ada di kafe. Terus yang ketiga teori affordance theory atau bahasa bentuk objek. Nah, intinya tuh bentuk fisik objeknya harus langsung menjelaskan fungsinya tanpa memberikan atau butuh papan petunjuk. Seperti contoh suksesnya itu kayak ini, itu adanya undakan beton setinggi 40 cm, yang dimana itu memicu secara otomatis orang-orang duduk di undakan beton tersebut. Terus yang gagalnya itu pintu yang membingungkan, kita tuh harus mendorong atau ngetarik kalau misalnya nggak ada stiker atau tanda tersebut. Terus yang terakhir teori fenomenologi dan sense of place atau jiwa ruangan. Nah, misalnya menyentuh multisensorik dari mata, telinga, hidung hingga kulit. Bukan cuma sekedar estetika visual saja. Dengan dampak tersebut, gabungan dari suhu yang pas, terus suara yang tenang, terus cahaya yang dramatis menciptakan jenis logi atau jiwa dari suatu tempat, yang membuat orang itu rasanya rindu ke tempat itu.